Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran tematik PAI. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah subhanallah. Mengenai kalimat thayyibah, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah ini berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab dari kata thayyib yang mempunyai arti baik ya. Nah, sedangkan secara istilah kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik juga bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya seperti apa? Di antara kalimat thayyibah contohnya seperti ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan, maka kita awali dengan mengucap apa? Basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang mempunyai arti apa? Maha suci Allah atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Itu ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan ya. Apabila kita ingin mengakhiri suatu pekerjaan, maka apa yang kita ucapkan? Kalimat hamdalah. Seperti apa kalimatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semua kalimat thayyibah itu seperti basmalah, hamdalah, kemudian banyak lagi ada takbir ya, ada istighfar dan lain sebagainya mempunyai arti yang sangat baik juga bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, hakikatnya kita memohon kebaikan untuk diri kita juga orang lain ya. Teruskan mengenai pengertiannya serta mengandung perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu artinya benar atau akhlak yang baik ya, dan pencegahan dari perbuatan munkar, perbuatan salah. Contohnya seperti tadi, apabila kita misalkan melaksanakan atau berbuat suatu kesalahan, maka kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan adalah kalimat istighfar. Seperti apa kalimatnya? Astagfirullahaladzim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengucapkan istighfar, maka timbul rasa pada diri kita tidak ingin mengulangi kesalahan seperti itu lagi ya. Termasuk ketika kita mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, kita diniatkan karena Allah ya, maka itu sama saja dengan mengandung perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar ya. Nah, mengenai kalimat thayyibah itu sebenarnya banyak ya. Ada hamdalah, ada basmalah, ada takbir, ada tahmid dan lain sebagainya. Tapi pada video kali ini Bapak ingin menghususkan kita membahas tentang kalimat thayyibah subhanallah ya, atau sering juga disebut dengan kalimat tasbih. Nah, mengenai kalimat thayyibah subhanallah, subhanallah ini mempunyai arti apa artinya? Ya, subhanallah ini mempunyai arti maha suci Allah. Kita memuji kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimat thayyibah subhanallah kita ucapkan di dalam beberapa kondisi atau dalam peristiwa yang terjadi ya. Contohnya ini yang pertama, diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan. Maksudnya apa? Sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Contoh, kita melihat gunung yang sangat tinggi ya. Kita tidak pernah tergambarkan bagaimana Allah membuat gunung yang sangat tinggi, bagaimana Allah membuat langit tanpa tihang yang sangat luas. Maka kita mengucap apa? Subhanallah ya. Atau kalau di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Pada waktu itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu sangat jauh. Kalau ditempuh dengan perjalanan kaki itu membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan ya, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi oleh Allah Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Maka di sana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari perjalanan yang sangat jauh ya, yang jaraknya sangat jauh, tapi ketika Allah berkehendak maka terjadilah ya. Nah, itu termasuk sesuatu yang sangat mengherankan ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan subhanalladzi, memuji atau mengucap subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa baik ataupun buruk. Kalaupun buruk misalnya seperti apa? Misalkan ada anak yang susah diatur ya, susah untuk dinasehati, terkadang saking jengkelnya kita mengucap apa? Subhanallah, susahnya. Nah, itu sepertinya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh diucapkan ketika melihat atau mendengar atau menyaksikan sesuatu yang indah atau menakjubkan dengan catatan murni atas kehendak Allah. Seperti apa? Seperti tadi ya. Seperti kita melihat gunung, melihat langit, yaitu murni atas kehendak Allah. Maksudnya apa? Tidak ada campur tangan manusia ya. Ketika Allah membuat langit, membuat gunung, tidak ada campur tangan manusia. Beda ketika kita melihat misalkan kebun bunga yang sangat indah. Nah, meskipun pada hakikatnya itu ciptaan Allah, tapi ada campur tangan manusia ya. Ada orang yang menanam bunganya. Maka itu ketika kita melihat pemandangan yang indah seperti itu, kita mengucap apa? Masya Allah. Nah, itu nanti ya, kalimat Masya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau kalimat subhanallah kita ucapkan apabila kita menyaksikan sesuatu yang mengherankan ya, ataupun indah, menakjubkan, boleh dengan catatan murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalimat thayyibah subhanallah ini sering juga diucapkan ketika kita berzikir sesudah salat fardu ya. Mengucap subhanallah berapa kali? 33 kali ya. Terus alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu termasuk kalimat-kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan ketika berzikir sesudah sholat fardu. Kemudian yang keempat, ketika mengingatkan imam yang keliru bagi makmum laki-laki. Nah, ini contoh. Apabila kita sedang berjamaah, tiba-tiba imamnya lupa rokaat, seharusnya rokaat kedua itu melaksanakan tahiyat awal, tapi imam langsung berdiri. Maka bagi makmum laki-laki boleh mengingatkan imam dengan mengucap apa? Subhanallah. Nah, itu untuk mengingatkan imam. Kalau untuk perempuan seperti apa? Nah, kalau perempuan tidak mengucapkan subhanallah tapi dengan menepuk tangan ya. Menepuk tangan bagian atasnya. Cukup ditepuk tapi tidak terlalu keras ya. Nah, itu bagi perempuan untuk mengingatkan apabila imam yang sedang keliru. Nah, selanjutnya keutamaan ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama ialah menjaga kebersihan hati dari penyakit hati. Nah, penyakit hati ini maksudnya apa? Penyakit hati misalkan rasa sombong. Nah, itu termasuk penyakit hati ya. Ketika kita melihat atau dipuji oleh orang lain, terkadang kita misalkan mempunyai rasa sombong. Nah, dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah, mensucikan Allah, tidak ada yang pantas dipuji selain Allah, maka kita akan terhindar dari penyakit hati ya. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari siksa api neraka ya. Subhanaka fakina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, ya lindungilah kami dari azab api neraka. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-191 ya. Kemudian yang ketiga bernilai sedekah. Nah, ini sesuai dengan
hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Hibban ya. An Abi Dzarin, dari Abi Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu tasbihatin, setiap kalimat tasbih, sodakotin, itu sodakoh ya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban ya. Nah, selanjutnya mengenai keutamaan membaca kalimat thayyibah, yaitu menghilangkan rasa sombong, yaitu sama ya tadi, termasuk ke dalam penyakit hati. Nah, itu di antara keutamaan kalimat thayyibah atau ketika kita membaca kalimat thayyibah. Dari pelajaran kali ini, semoga kalian bisa mengambil pelajaran ya. Ketika kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, ketika kalian melihat sesuatu yang mengherankan, maka ucapkan apa? Subhanallah, maha suci Allah. Artinya maha suci Allah yang telah menciptakan gunung, maha suci Allah yang telah menciptakan langit, maha suci Allah yang telah menciptakan semua isi yang ada di dunia ini ya. Nah, saking herannya kita tidak meyakini lagi ada yang bisa menciptakan sesuatu yang hebat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.